Bola-bola waktu, karya Rahma Subarma. Ipan menendang kerikil di jalan dengan kasar hingga terpelanting berhamburan. Debu mengepul dari kerikil-kerikil itu. Lagi-lagi ia dijadikan bahan tertawaan. Ini semua gara-gara kue basah ibu. Setiap hari Ipan harus bangun pukul 3:30 pagi dan membantu ibu membuat aneka kue basah. Ipan juga harus pergi lebih pagi untuk mengantarkan kue-kue itu ke beberapa warung menuju sekolah. Hal yang paling memalukan Ipan menitip kue itu juga di kantin sekolah. Ketika Pian, anak paling usil di kelasnya, tahu, ia segera mengejek Ipan. Dan begitu Pian memulai julukan tukang kue, untuknya pun langsung diikuti teman-teman sekelasnya. Setelah belum cukup memalukan, bangun pagi dan rasa lelah bekerja sejak subuh membuat Ipan sering tertidur saat pelajaran. Wah, tukang kue mau alih profesi jadi tukang tidur, ejek Piam yang memancing tawa sekelas. Ipan masih menendang kerikil-kerikil itu. Aku tidak mau lagi, teriak Ipan dalam hatinya. Aku tidak mau lagi berjualan kue. Aku ingin menjadi anak SMP yang keren dan dikagumi oleh teman-temanku. Kau yakin? Ipan menengok seorang pria berkerudung hitam memandangnya. Bibir pria itu tersenyum ramah. Di meja di hadapannya tergeletak aneka bola warna-warni. Ipan memandang pria itu sambil mengerutkan alisnya. Apa dia peramal? Tanya Ipan dalam hatinya. Kau ingin melihat apa yang terjadi apabila kau berhenti berjualan kue? Ragu-ragu Ipan mengangguk. Ia lalu mengambil bola merah yang disodorkan pria itu seketika. Tubuhnya terasa ringan. Dunia di sekitarnya berputar. Pukul 6. Aku terlambat untuk membuat kue. Ipan segera berlari dan keluar kamar. Kamu sudah bangun, Van? Suara ibu menyapa. Mata Ipan terbelalak lebar melihat kerut-kerut yang bertambah di wajah ibu dan kelelahan yang tergambar jelas di sana. Syukurlah ibu pergi dahulu ya. Jangan lupa antar adik-adikmu ke sekolah. Ipan termangu. Ia menatap sosok ibu yang membawa kotak-kotak berisi aneka kue basah. Jadi tampaknya mereka masih berjualan kue basah. Hanya kali ini ibu tidak meminta bantuannya. Akhirnya Ipan terbebas dari tugasnya. Lalu di mana ayah? Biasanya ayah mengantar ibu untuk pergi berjualan. Ipan memandang ke sekeliling ruangan. Saat itulah Ipan menatap sebuah foto bingkai hitam di dekat meja makan. Di dalamnya wajah lelah ayahnya tersenyum ramah. Van, nanti siang jangan lupa latihan basket ya. Minggu depan kita lawan SMP Bina Bangsa. Ipan hanya mengangguk lesu. Sekarang ia tahu
ia berada di tahun 2022. Tidak ada lagi teman-teman sekelas yang mengejeknya. Malah bisa dikatakan ia memiliki cukup banyak teman. Nilai-nilainya bukan yang terbaik, tetapi bukan pula yang paling jelek. Ia berhasil masuk tim selama 2 tahun berturut-turut. Semua tampak sempurna. Namun, mengapa Ipan menyesal berada di tahun ini? Tapi pagi ini mengetahui bahwa ayahnya tidak lagi bersama mereka. Ayah meninggal karena sakit. Kata ibu, ayah sering mengabaikan sakit yang dideritanya dan berkeras membantu ibu. Ayah bahkan menolak tawaran ibu untuk membayar seorang pekerja. Ayah ingin hasil jualan kue ditabung untuk biaya kuliah Ivan nanti. Hai Van, apakah ibumu sudah sembuh? Mamaku ingin pesan kue basah untuk arisan. Tetapi ibumu bilang ia sedang tidak enak badan. Perkataan Haryo menyadarkan Ipan lagi dari lamunannya. Ipan menunduk, ia teringat wajah menua yang lebih ibunya tadi pagi. Bahkan ibunya tidak mengatakan kepadanya bahwa ia sedang sakit. Ipan menelungkupkan kepala di atas meja. Andai saja penyesalan bisa memutar kembali waktu, ia lebih memilih membantu kedua orang tuanya berjalan kue. Matanya terasa panas, kepalanya terasa berputar. Ipan mengerjap. Van, kamu nggak apa-apa, Van? Suara Hairo terdengar cemas dan penuh jauh. Lalu segalanya gelap. Seorang mengguncang tubuhnya lembut. Ivan, bangun nak. Ipan memincingkan mata. Ia mengenal suara tegas tetapi lembut itu. Ayah, syukurlah. Ipan segera tersadar dan memeluk ayahnya erat. Wah, wah, wah. Tadi kamu mimpi buruk ya? Pagi masih gelap saat Ipan melihat keluar jendela. Ivan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesan kue untuk acara pernikahan dan rapat di kantor RW. Memikirkan pesan kue itu, Ipan melompat dari tempat tidur dengan penuh semangat. Ayah, ibu, tahu nggak? Kue-kue basah buatan ibu ini banyak yang suka loh, cerita Ivan. Untuk sesaat, ayah dan ibu saling memandang dan menyimpan segumpal geli. Mungkin mereka heran melihat Ivan yang tak lagi menggerutu dan malas-malas saat membantu. Aku serius loh, tambah Ivan lagi melihat reaksi kedua orang tuanya. Ayah tergeletak. Ia mengusap kepala Ipan yang lembut. Tentu saja kami tahu ini kan resep warisan turun-temurun. Tepat pukul 5, kue-kue basah nun cantik telah siap. Harum manis kue memenuhi rumah. Meski lelah, Ivan telah bangga melihat kue-kue yang baru ditatanya. Rasanya ia makin mahir menata kue-kue itu. Van, tolong masukkan setiap jenis ke dalam kotak untuk pesanan kawinan dan Pak RT ya, biar ayah yang menyiapkan untuk dibawa ke pasar. Ibu mau membuat sarapan dahulu sebelum adik-adikmu bangun, kata ibu. Ipan mengangguk saat memasukkan kue-kue ke dalam
setiap kota. Sebuah ide melintas dalam benak. Masih ada 30 menit sebelum ia harus bersiap ke sekolah. Ivan mengambil selembar kertas, lalu segera menggambar sebuah kotak berisi aneka kue cantik. Ivan mengangguk saat memasukkan kue-kue ke dalam setiap kotak. Cemilan cantik akhirnya minggu ini. Begitu Ivan memberi judul gambar tersebut. Di bagian gambar ini. Sekian dan terima kasih.